Halo rekan-rekan semua, aku Coach Monica Teresia. Kali ini kita bakal ngebahas 5 soal ya untuk latihan CPNS 2023. Nah, ini terkait dengan TWK, yaitu pilar negara, teman-teman. Oke, siap ya? Nah, sebelumnya kita masuk ke soal ya, kita harus tahu dulu kira-kira 4 pilar kebangsaan Indonesia itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, teman-teman perlu diingat baik-baik biar nanti kalian bisa tahu kalian harus belajar apa sih ya. Dari Pancasila misalkan kalian harus belajar butir-butir Pancasila. Kemudian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu kalian mungkin bisa pelajari dari tiap alinea itu isinya apa aja sih, kemudian pasal-pasalnya ya, dan seterusnya teman-teman sampai ke Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Karena kali ini kita masih membahas materi secara umumnya ya, kita akan coba nih masuk ke soal terkait pilar kebangsaan Indonesia. Nah, ini adalah terkait Pancasila, teman-teman. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal. Oke, yang mana teman-teman? Yap, ada yang jawab tanggal 1 Juni kah atau 22 Juni? Ya, jawabannya adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, teman-teman. Kok bisa sih, Kak? Kita lihat, teman-teman. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, mereka ini mengadakan sidang dan menghasilkan yang pertama itu adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mana di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini tercantum isi dari sila-sila Pancasila, teman-teman. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk ya. Nah, dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan di tanggal 18 Agustus ya, di mana di dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu tuh tercantum Pancasila ya. Maka ketika ditanya kapan sih Pancasila disahkan ya, itu adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ada beberapa tanggal-tanggal penting teman-teman, kita lihat. Oke, ini yang pertama adalah tanggal 1 Juni 1945 ya. Ini merupakan hari lahir Pancasila. Jadi Pancasila dibentuk ya. Ini sesuai dengan usulan dari Insinyur Soekarno. Oke, yang kemudian tanggal 22 Juni 1945 ini adalah hari lahir dari Piagam Jakarta. Nah, yang ketiga 17 Agustus 1945 ya, ini adalah kemerdekaan RI. Nah, selanjutnya di tanggal 18 Agustus 1945 ini adalah Pancasila disahkan ya. Ini merupakan sidang PPKI yang pertama. Untuk PPKI sendiri teman-teman itu ada 3 kali sidang. Nanti kita akan lihat di soal berikutnya ya. Dan yang terakhir itu ada tanggal 1 Oktober 1945 di mana ini merupakan hari kesaktian Pancasila. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya ya teman-teman. Dengan adanya tanggal penting ini khususnya terkait Pancasila ya, aku harap ketika ketemu soal teman-teman nggak salah lagi ya. Oke. Nah, ini kita lihat timeline sidang PPKI ya, ada 3 teman-teman. Yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945 ya. Apa sih yang dihasilkan? Yang pertama itu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Ya, ini adalah sidang pertama PPKI. Nah, sidang keduanya itu adalah tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya apa? Ya, yang pertama pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua membentuk komite nasional daerah. Yang ketiga menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Selanjutnya teman-teman ada sidang ketiga PPKI yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya apa? Yang pertama,
pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat ya, atau BKR, teman-teman. Oke. Nah, lanjut nih. Tadi kita udah membahas terkait Pancasila ya, kemudian PPKI. Ini kita bahas terkait BPUPKI. BPUPKI tanggal 28 Mei membuka sidang pertamanya, dan pelaksanaan sidang dilakukan tanggal berapa? Oke, apakah ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Ini tadi udah aku sebutkan sebelumnya, itu ada 3 orang yang mengusulkan ide terkait dasar negara kita, yaitu adalah Muhammad Yamin, kemudian ada Insinyur Soekarno dan juga Supomo ya. Nah, kita lihat BPUPKI itu telah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini membahas terkait dasar negara. Dan kemudian sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Mereka ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, BPUPKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Oke. Kemudian tadi berbicara terkait BPUPKI, biasanya nih erat kaitannya dengan PPKI ya. Ketika BPUPKI dibubarkan, nah PPKI lahir nih. Oke. PPKI tadi kita juga udah bahas, sidangnya ada 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan juga 22 Agustus 1945 ya. Hasilnya apa? Sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke. Nah, soal berikutnya teman-teman. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam. Oke, ini tadi juga udah kita bahas. Yang manakah jawabannya? Oke, pasti yang C ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dia ya. Di kalimat terakhir dalam paragraf ataupun alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa, teman-teman, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, aman ya sampai sini? Kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang keempat. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Siapa sih yang merumuskan Piagam Jakarta? Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang E ya. Panitia 9. Kita lihat. Nah, Panitia 9 ini dibentuk untuk mengumpulkan usulan para anggotanya. Saat itu terdapat perbedaan nih ya di sila pertama Pancasila. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta yang merupakan kesepakatan antara pihak agamis dan nasionalis yang menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Ya, jadi dihilangkan tuh kalimat dalam menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, itu dihilangkan untuk menciptakan suasana utuh ya dan juga tidak terpecah belah ya karena Indonesia ini kan terdiri dari beragam agama, teman-teman. Oke, kita lihat juga nih siapa aja sih anggota Panitia 9. Ya, namanya Panitia 9 tentunya ada 9, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta ya, H.A. Ramis, kemudian Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim ya, Ahmad Subarjo, dan yang terakhir adalah Muhammad Yamin. Oke, aman ya? Kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang kelima. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis dan terbuka mengandung makna bahwa. Oke, ini gampang banget teman-teman. Yang mana? Oke, yang D ya. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya ya. Jadi ini dinamis, artinya dia itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman
Ya, terbuka juga demikian, tapi tidak mengubah nilai dasar atau tidak mengubah nilai inti yang terkandung di dalamnya. Ya. Nih, dinamis dan terbuka ya. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Oke, teman-teman, kita sudah membahas 5 soal terkait pilar negara ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Terima kasih yang sudah menonton dan salam sukses. Yuk teman-teman gabung di Ayo CPNS sekarang juga ya. Banyak pilihan paket loh yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu bisa masukkan kode referral Ayo Lulus ya. Ayo Lulus. Nah, ini aku tulis ya. Untuk mendapatkan potongan harga saat melakukan pembelian paket. Oke, aku tunggu ya kamu buat belajar bareng di Ayo CPNS. Oke, see you.